ya. Sebelum dimulai, perkenalkan, nama saya Kenzi. Saya aktif ya di 1 tahun belakangan ini untuk menyampaikan informasi tentang sebuah proyek global berskala internasional, yaitu Porses. Nah, Porses ini sangat menarik dan saya sangat komit dan konsisten untuk membantu menyampaikan informasi, mengedukasi, dan lain-lain. Ya, jadi saya stay-nya di Batam, dan kebetulan untuk bisnis pemasaran saya hanya pegang di Porses. Karena apa yang saya yakini, Porses ini hebat secara sistem, hebat secara teknologi, yang pastinya tahan banting ya. Artinya bisa dibilang anti-scam seperti itu. Nah, penjelasan detail akan kita jelaskan nantinya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung, diundang oleh upline-nya masuk ke Zoom meeting, setelah acara ini, harapannya bisa berdiskusi lebih lanjut, bagaimana cara memulai untuk proses registrasi dan lain-lain. Ya, nah jadi di sini saya akan share materi berdasarkan slide, dan saya akan jelaskan secara bertahap untuk pemahaman proses dasar ya. Nah, kenapa dasar? Karena ini adalah Zoom meeting umum, informasi awal. Nah, selain dari itu juga kita punya akademi di malam Kamis, Zoom meeting khusus yang udah join. Kita juga punya grup khusus yang khusus untuk menyampaikan informasi edukasi pendalaman tentang proyek ini. Nah, jadi di sini kita masuk ke materi dasar untuk umum. Oke, di sini saya akan share screen. Oke, kita akan mulai di slide pertama. Ya, selamat datang di Zoom meeting Power Team ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang sebuah proyek namanya Porses. Porses ini adalah pemasaran matrik terdesentralisasi 100%, pertama di dunia. Ya, ketika pertama di dunia artinya tidak ada yang sama. Bukan bisnis investasi seperti yang dulu kita kerjakan, bukan binary sistem, matahari sistem, donasi, atau apapun itu, bukan. Ya, ini adalah hal baru yang memang belum pernah ada. Nah, ini adalah suatu generasi network pemasaran, bisnis pemasaran berikutnya, yang mana kalau dulu kita mengenal binary sistem, matahari, nah ini ada yang terbaru, sudah menggunakan teknologi seperti itu. Nah, jadi sistem Porses ini ditemukan di tahun 2020 oleh Lado Oktanikov, orang Rusia, dan sudah ditanamkan di 3 blockchain ya, Ethereum, Tron, dan versi 3-nya ada di Binance Smart Chain. Ini menarik karena versi 3-nya itu lebih maksimal secara sistem dan programnya, dan pastinya di sini kita akan jelaskan kelebihannya nantinya. Oke, Porses.io adalah domain utama. Teman-teman bisa mengakses di sana untuk informasi detailnya. Di sini juga ada official channelnya, baik Telegram, Telegram Chat, ya, Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Informasi ini pastinya sangat berguna karena secara merata ya diinformasikan, disampaikan ke seluruh dunia bahwa ini adalah pengenalan sistem baru. Oke, kita akan masuk pertama ya, ini adalah teknologi yang sempurna ya. Program pemasaran terdesentralisasi didukung oleh teknologi smart contract yang revolusioner ya. Kode smart contract pintar Porses itu sepenuhnya tersedia untuk umum. Anda dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjang ya. Jadi ini bisnis jangka panjang. Teman-teman kalau ingin berbisnis jangka panjang, ingin mencoba komit dan konsistennya, ya ini cocok untuk teman-teman semua. Karena apa yang kita ketahui selama ini, kita menjalankan bisnis, ingin komit, ingin konsisten, fokus, tapi sistemnya tidak kuat. Ini sistemnya hebat, ya, otonom. Nah, jadi ekosistem Porses ini dibangun di atas teknologi smart contract yang sepenuhnya otonom, yang tidak ada menyertakan faktor manusia. Jadi di dalam sistem itu tidak ada emosional individu tertentu, atau kontrol program sistem, atau approve admin, itu nggak ada. Ya, kondisi yang tidak dapat diubah. Jadi blockchain ini mengamankan algoritma. Oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan pembuat ide ini maksudnya si Lado, Mr. Lado itu sendiri, tidak dapat mengganggu, membatalkan, atau mengubah transaksi ini. Nah, seperti itu. Artinya program ini sangat kuat.
bahkan si penciptanya sendiri yang menemukan ini sendiri itu nggak bisa ngapa-ngapain ketika smart contract ini dirilis seperti itu. Transparan. Kode smart contract ini terbuka ya, dan siapa saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi. Ini memastikan kondisinya adil dan statistik yang dapat diandalkan. Jadi transparannya ini menarik karena apa yang kita yakini, pahami selama ini, ketidaktransparansi lah yang membuat sebuah sistem itu menjadi scam. Dan pastinya ketika bisnis itu transparan artinya jujur, ya, tidak ada yang ditutup-tutupin dan tidak ada potensi penipuannya. Ya, sepenuhnya otomatis semua transaksi itu antar anggota komunitas ini langsung dari satu dompet pribadi ke dompet yang lain. Ya, tidak ada akun yang ditarik atau proses penarikan. Proses tidak menyimpan dana juga, dan di sini memang tidak ada dana yang terkumpulkan dan semuanya desentralisasi. Oke, nah di sini terdesentralisasi ya, tidak ada manajer atau admin ataupun founder, owner. Jadi pencipta adalah peserta platform yang sama seperti orang lain. Jadi inilah yang menarik, si Lado Oktanikop itu sendiri, dia menciptakan sistem ini, dia tidak bisa menguasainya. Artinya dia juga sebagai pelaku sama seperti kita, walaupun dia yang menciptakan. Jadi sistem ini benar-benar adil. Kemudian di sini 100% dalam jaringan, ya. Jadi tidak ada biaya tersembunyi atau biaya layanan, itu nol di sini. Saldo smart contract ini selalu nol dan memang tidak ada admin ataupun biaya-biaya yang berhubungan dengan dana terpusat, karena murni gas fee atau biaya yang dikeluarkan itu adalah bagian dari teknologi seperti itu. Oke, kita akan masuk. Nah, teman-teman, sebelum memulai, sebelum memahami secara keseluruhan proses ini, pastikan juga bahwa kita paham bahwa teknologi blockchain ini digunakan di dua algoritma program. Pertama, kita sama mungkin sudah banyak yang tahu. Pertama itu adalah cryptocurrency. Pertama diimplementasikan di Bitcoin 11 tahun yang lalu. Dan berlanjut pengembangan di cryptocurrency yang lain seperti BNB, BUSD, Ethereum, dan Tron, serta lain-lain. Nah, itu adalah bagian dari teknologi blockchain yang dikembangkan menggunakan kriptografi, yang mana tujuannya adalah untuk cryptocurrency atau aset digital. Nah, selain dari itu juga, blockchain ini seiring berjalan, itu dikembangkan yang menggunakan nama teknologinya adalah smart contract. Nah, keduanya ini sama-sama teknologi blockchain, cuman fungsionalnya itu berbeda. Ya, cryptocurrency dengan smart contract. Smart contract ini apa? Smart contract ini adalah sebuah program yang menjalankan suatu sistem tanpa ada kontrol individu atau manusia di dalam sistem itu, di dalam sistem yang dibuat. Nah, artinya semuanya berjalan dengan autopilot. Nah, disinilah yang menariknya. Salah satu contohnya misalnya platform DeFi, mungkin teman-teman udah pada tahu. Nah, kemudian proses matrix sistem juga menggunakan smart contract, Uniswap, game, dan banyak sekali sekarang ini mulai dikembangkan ya. Salah satu contohnya mungkin salah satu perbankan di Indonesia juga sudah menggunakan teknologi smart contract untuk internal mereka. Ya, kemudian mulai masuk project NFT dan lain-lain. Nah, ini yang menarik ya. Smart contract ini sendiri implementasinya pertama kali di blockchain-nya Ethereum, kemudian diikutin dengan blockchain-blockchain lain termasuk BNB yang sekarang ini kita gunakan. Oke, kita lanjut. Ya, jadi di sini perlu kita jelaskan juga bahwa ada kekuatan 4 di proses ini, 4 pilar yang memang menjadikan sistem dan teknologi proses ini sangat kuat, aman dan nyaman tentunya. Ya, jadi pertama blockchain. Ya, blockchain ini itu adalah salah satu teknologi yang tidak menggunakan pihak ketiga. Ya, suatu proses pertukaran data dalam hal ini terjadi pada proses transaksi. Jadi sistem blockchain ini tidak menggunakan pihak ketiga sama sekali. Jadi dia berjalan secara otomatis dan pastinya keamanannya terjamin karena sudah terbukti di cryptocurrency Bitcoin sudah berjalan 10 tahun lebih dan cukup aman ya. Kemudian kekuatannya juga pastinya di smart contract ya, adalah
pengaplikasian kode blockchain yang bertujuan untuk mengikat perjanjian di dalam program atau kesepakatan antar beberapa pihak. Ya, sistem smart contract itu diklaim bisa meningkatkan kepercayaan berkat penggunaan kode yang sifatnya permanen dan tidak bisa dirubah seperti itu. Kemudian desentralisasi. Desentralisasi ini adalah hal yang penting. Ini adalah sistem di mana keseluruhan pengambilan keputusan itu diserahkan kepada penggunanya. Ya, jadi sistem tersebut tidak adanya salah satu individu yang dapat memaksakan kehendak ya kepada individu lain tanpa persetujuan mayoritas pengguna sistem. Nah, jadi ini yang menarik juga desentralisasi karena tidak ada faktor misalnya owner atau admin, tidak ada seperti itu. Dan murni ini adalah keputusan masing-masing orang yang disetujui oleh banyak orang dan bisa dilihat secara transparan. Oke. Kemudian yang keempat pastinya cryptocurrency, karena ini adalah digital asset ya yang melalui proses pembuatan dengan teknik enkripsi dan dikelola oleh jaringan peer-to-peer ya, jaringan langsung. Saat ini ada banyak ya cryptocurrency, ada Bitcoin, Ethereum, BNB, BUSD dan lain-lain. Nah, di proses ini kita pastinya menggunakan BUSD untuk Binance Smart Chain-nya. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk, teman-teman harus paham dulu bahwa cryptocurrency aset ini awalnya itu diimplementasikan di Bitcoin. Nah, teman-teman bayangin aja pada saat peluncuran di tahun 2009, harga Bitcoin itu hanya Rp50. 1 tahun berikutnya menjadi 14.000 satu potong pizza. Kemudian seiring berjalan dan Desember 2020 itu harganya mencapai 400 juta. Bahkan di awal tahun ini itu menyentuh 900 juta dan di bulan Juli itu 500 juta. Tadi barusan saya cek harganya sekitar 655 juta. Nah, artinya secara potensi kita melihat jangka panjangnya, cryptocurrency ini mempunyai potensi yang tinggi dalam hal kenaikan aset. Ya, tidak ada yang bisa menandingi baik itu berupa aset properti, tanah dan lain-lain. Cryptocurrency seperti Bitcoin dan lain-lain ini mempunyai potensi kenaikan yang luar biasa. Ini yang menarik, ya. Nah, kehebatan Bitcoin inilah melahirkan banyak koin-koin kripto lainnya. Semua punya white paper dan roadmap yang berbeda-beda, ya. Tapi di sisi lain tidak sedikit juga yang akhirnya merugi ketika salah menyimpan cryptocurrency. Nah, di proses ini pastinya kita memberikan edukasi secara keseluruhan, baik itu cryptocurrency dan lain-lain yang berhubungan dengan proses dan teknologi ini. Oke, cara baru untuk mendapatkan cryptocurrency ya. Nah, beserta ilmunya, ini yang menarik ya, sudah terbukti melahirkan banyak orang kaya di seluruh dunia, bukan di Indonesia aja. Ya, proses setelah sukses mencetak banyak orang jadi finansial makmur, hanya dalam waktu singkat, 3-6 bulan aja. Itu terbukti ya di proses Ethereum, proses Tron, seperti itu. Kita lihat buktinya. Nah, ini proses Ethereum. Kita lihat ini ada sekian ribu ID yang berhasil. Kita ambil 3 aja sampelnya, atau contohnya. ID 8679 itu berhasil mengumpulkan estimasi 139 miliar ya dalam waktu singkat. ID 113 di proses Ethereum bisa mengumpulkan 37 miliar. ID 493165 900 juta estimasinya, ini adalah ID-nya Powerteam ya. Nah, jadi menarik sekali dan percepatannya sudah terbukti. Teman-teman bukan hanya bisa melihat seperti ini aja dan bisa diloginkan ya, bisa dilihat semua transaksinya secara transparan. Nah, kemudian kita melihat juga ya salah satu pembuktian ya 3 kita ambil sampelnya dari sekian ribu ID yang berhasil. 787 bisa mengumpulkan 28 miliar ya. Kemudian ID 402 31 miliar, 3591,1 miliar. Ini adalah ID Powerteam yang ada di proses Tron. Nah, jadi inilah yang menarik ya. Kita melihat bahwa di proses Ethereum total membernya itu 1 juta lebih. Proses Tron itu 427.000 lebih. Proses Boost yang baru diluncurkan bulan Juni lalu sekitar 3 bulan lebih
itu sudah mengumpulkan, sekarang ini kalau kita cek udah 100.000 lebih ya. Pada saat ini diambil datanya itu di tanggal 10 Juni itu totalnya 48.285 ID. Kalau sekarang kita cek pastinya sudah meningkat. Nah, jadi kita melihat sebuah potensi yang ada di proses BUSD. Ya, dia baru diluncurkan dengan penyempurnaan segala sistemnya, dan ini menarik untuk kita fokuskan. Dan ini adalah final dalam pengembangan proses, karena pastinya cukup stabil. Kita lihat penjelasannya. Ya, proses Ethereum maupun Tron itu sama-sama memiliki problem selama ini. Teman-teman yang sudah mengikuti perkembangan proses pasti paham itu. Ya, network yang ada di blockchain, jadi terutama pi gasnya itu sangat tinggi, ya baik di Ethereum ataupun Tron. Kemudian pastinya harga slotnya juga meningkat karena seiring dengan kenaikan cryptocurrency-nya, dan masalah-masalah trouble, gas pi tinggi dan lain-lain itu masih diselesaikan oleh development-nya baik Ethereum ataupun Tron. Nah, tapi di sisi lain proses harus tetap berkembang karena proses ini akan terus dikembangkan. Ya, salah satunya misalnya menanamkan program baru seperti Triple X. Kalau seandainya mengandalkan blockchain-nya Ethereum dan Tron, program-program baru yang ingin dikembangkan itu sudah tidak support dalam kategori tidak bisa sempurna. Ya, artinya proses harus tetap berkembang. Gimana caranya? Pastinya dia merilis proses BUSD, ya, proses versi 3 yang ada di blockchain Binance. Ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke sistem marketing plan-nya, tapi sebelumnya pastikan teman-teman ya mengetahui apa itu BUSD dan kelebihannya. Ya. Pertama, BUSD ini pastinya dia stabil ya dalam mata uang USD. Kalau USD harganya 14.500, BUSD ini sendiri harganya juga segitu, kisaran segitu. Artinya lebih stabil. Nah, ketika dia stabil, pastinya harga pendaftaran slot itu juga stabil karena alat transaksinya menggunakan BUSD. Seperti itu. Kalau seandainya kita daftar di hari ini dengan modal 200 lebih sedikit, 1 tahun, 2 tahun yang akan datang harganya tetap segitu. Beda kalau proses sebelumnya yang ada di Ethereum dan Tron, hari ini kita daftar 200.000, kemudian 2-3 bulan ke depan itu belum tentu kita bisa mendapatkan harga slot dengan 200.000. Artinya kenaikan dari cryptocurrency itu mempengaruhi, sehingga daya beli masyarakat menurun dan penjualan slot pastinya juga menurun. Nah, kemudian kalau di BUSD ini yang menarik juga adalah biaya transaksi atau yang disebut dalam teknologinya itu gas fee-nya rendah, bahkan hampir nol. Ya, kemudian dilindungi, disetujui Badan Keuangan Negara Bagian New York NYDPS. Kemudian banyak kegunaannya. Jadi teman-teman kalau dapat BUSD ini itu bisa digunakan untuk di-swap ke cryptocurrency lain. Misalnya mau nyimpan Ethereum nih, karena kita melihat Ethereum potensinya untuk dijadikan aset bagus, tinggal di-swap, jadikan kripto Ethereum. Atau ingin dijadikan BNB juga bisa. Ya, ingin dicairkan detik itu atau menit itu juga bisa, langsung jadi IDR. Di mana mencairkannya? Di marketnya, seperti toko kripto, Indodax, dan itu sudah berbadan hukum dan sah ya transaksi itu. Nah, kemudian perencanaan yang akurat untuk biaya, ya karena dia stabil, ya pastinya kita lebih gampang perencanaannya, artinya kita bisa menyimpulkan harga slot 1 itu sekian, seperti itu. Nah, inilah yang menarik dari penggunaan stabil coin ini. Secara fungsi, potensi penyimpanan itu tidak ada pengaruhnya. Ya, bahkan lebih menarik aja karena daya beli masyarakat itu tetap stabil dalam hal pembelian slot. Ya, pastinya bekerja 24 jam non-stop karena ini adalah desentralisasi teknologi blockchain, ya pastinya tidak ada batas transaksinya. Teman-teman bisa membeli BUSD atau melakukan proses transfer dan lain-lain di jam 1 malam, jam 3 subuh, dan hari libur ya, seperti itu. Oke, kita akan masuk ya, kita akan melihat bukti yang ada di proses BUSD, yang mana data ini diambil dari ID-nya Power Team aja, ya khusus untuk tim ini, yang mana dalam percepatan proses 1 minggu, itu ID 211, itu bisa mendapatkan 78 juta. Ya,
Ada juga ID yang 575 itu 14 juta dalam waktu 1 minggu. Ada juga ID 1332 dapat 4,6 juta dalam waktu 1 minggu. Ya, ada juga yang mendapatkan 2,6 juta dalam waktu 1 minggu. Dan banyak lagi ID-ID yang berhasil di lingkarannya Power Team, ya, di tim kita. Oke, di sini kita lihat, ya, dari sekian ribu ID yang ada di global, kita lihat, kita ambil datanya di summary income 1 minggu, ternyata luar biasa, ya. Ada bahkan ID 24 itu mendapatkan 1,8 miliar itu hanya dalam waktu 1 minggu. ID 1 ini adalah matrik pusatnya, itu 5,2 miliar. Ada 119 juta ID 86. ID Power Team sendiri tembus 78 juta. Ada yang ID 14 1,3 miliar. Hanya 1 minggu. Artinya percepatan di proses ini secara potensi income-nya itu jelas dan terbukti. Teman-teman bisa lihat sendiri ini, ID ini, dan bisa diloginkan sendiri, karena transparansinya, dan pastinya nilai-nilai ini sudah meningkat semua, ya, seperti itu. Oke, ada 4 program ya di matrik proses, ya. Pertama, proses X3, kemudian proses X4, program proses triple X, dan proses X-Goal. Yang mana ketiga program ini itu sudah diluncurkan. Untuk proses X-Goal persiapkan di akhir bulan ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi proses X3. Proses X3 atau program X3 yang ada di matriknya proses itu seperti apa? Bentuknya itu seperti ini, ya. Hanya 1 baris, ya. Kemudian ada 3 posisi. Seperti itu bentuknya ketika teman-teman membeli slot di X3. Kemudian di program 1 dan 2 ini itu bonusnya untuk kita, ya, untuk Anda, ya, bonusnya. Kemudian di program nomor 3 itu namanya recycle atau pembelian slot ulang. Nah, di sini saya akan rincikan, artinya ketika teman-teman join proses membeli slot di X3, itu teman-teman akan mendapatkan 3 space kosong ini untuk dijual kembali. Artinya kalau berhasil menjual 1 dan 2 ini, bonusnya 100% dapat. Kemudian di program 3 ini dijual kepada orang yang ketiga, misalnya bonusnya tetap dapat, tapi dalam berupa recycle atau pembelian slot ulang untuk mendapatkan 3 space kosong lagi. Karena di pertama, itu kita hanya mendapatkan penjualan atau hak penjualan itu 3 aja. Setelah 3 ini habis, pastinya kita akan membeli ulang. Dan menariknya lagi ketika kita membeli slot ulang itu tidak perlu menggunakan dana fresh lagi, artinya 1 kali di awal aja. Dari mana dana pembelian slot ulangnya? Dari recycle. Artinya program 3 ini sebenarnya bonusnya masuk ke kita, tapi sistem menjalankan membeli slot 3 space kosong lagi. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya ini. Ketika join di proses membeli slot X3, ya, akan mendapatkan bentuk matrik seperti ini. 3 space kosong ini itu misalnya dijual kepada si A, ya. Nah, dengan sendirinya 100%-nya dapat, ya, ke Anda. Kemudian si A ini juga mempunyai 3 space kosong juga untuk dijual kembali. Begitu juga kalau seandainya kita berhasil menjual kepada si B juga mendapatkan 3 space kosong untuk dijual kembali, dan begitu juga si C, ya. Ketika si C ini, posisi si C di slot ketiga terjual, dengan sendirinya si C ini akan membeli kembali kepada upline-nya untuk mendapatkan 3 space kosong kembali. Dan itu terus berputar. Ya, artinya tidak ada batas, income-nya ini unlimited selamanya. Ya. Oke. Kemudian kita melihat nih program X4-nya seperti apa bentuknya. Jadi kalau X4 ini berbeda dengan X3, dia mempunyai 2 baris saja. Ya, kemudian 2 pertama ini 2 baris dan 6 space kosong, yang mana yang pertama program di baris pertama 1 dan 2 ini, ketika kita berhasil menjual slot di baris pertama ini, bonusnya belum ke kita. Bonusnya akan dibagikan ke tim lain, ke upline atau ke upline yang ditentukan oleh sistem, dan begitu juga yang
program nomor 2-nya. Kapan kita dapat? Kita akan mendapatkan setelah penjualan di slot 3, di program nomor 3, nomor 4, nomor 5. Itu 100% ya, masing-masing. Kita mendapatkan bonus 100% dari nilai slot. Nanti kita jelaskan slotnya. Nah, kemudian di program yang 6, itu dengan sendirinya itu kita mendapatkan bonus, tapi berupa pembelian slot ulang. Yang artinya ketika sudah terjual semua 6 space kosong ini, kita akan membeli 6 space kosong kembali kepada upline yang ada di atas kita. Upline yang mana? Upline yang ditentukan oleh sistem. Seperti itu. Nah, inilah yang menarik. Satu siklus ini 300% dan itu terus-menerus. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa program yang ada di X4 ini, yang tadinya 6 space kosong ini, yang harusnya kita jual, itu sebenarnya kita bukan menjual sendiri, tapi penjualan yang ada di dalam sini ini dibantu oleh orang lain. Bisa jadi di program slot 1 ini, di program 1 ini orang lain yang menjual, tapi diposisikan di bawah kita dan menjadi potensi untuk kita. Bisa jadi juga di program nomor 4 ini bukan kita yang menjual, ya, mungkin orang lain yang ada di atasnya sini atau di atasnya lagi yang menjual program 4 ini, sehingga karena posisi matriknya ada di level 2 kita yang mendapatkan bonusnya, tapi orang lain yang menjual. Itulah yang dimaksud dengan potensi limpahan yang ada di program X4. Oke, kita masuk di triple X. Triple X ini jangkauannya atau titik program itu lebih besar lagi, potensi dilimpahkan. Ya, ini menarik karena di sini ada 14 posisi. Artinya ketika ada 14 posisi di sini, potensi pendapatan kita walaupun pasif itu lebih besar kemungkinannya karena ada banyak titik-titik matrik yang mana potensinya akan kita dapatkan. Ya, di baris pertama itu 1 dan 2 itu kita belum dapat, ya, itu bonusnya masuk ke upline atas. Oke, kemudian di program 3, 4, 5, ya, 7, 8 sampai 13 ini itu bonusnya masuk ke Anda, ya. Cuma yang membedakan kalau di baris kedua, di baris kedua itu dapatnya 30% dari nilai slot. Kalau di baris keempat itu kita mendapatkan 70% dari nilai slot. Seperti itu. Nah, kemudian di program 6 dan 14 ini, 30% dan 70% itu untuk melakukan pembelian slot ulang. Artinya, ketika kita membeli program Triple X, mendapatkan 14 space kosong, dan 14 space kosong ini udah penuh, udah terjual semua, entah siapa yang menjualnya, kita sendiri atau orang lain, intinya, di dalam putaran matrik ini penuh, kita diwajibkan membeli slot ulang. Ya, tapi tidak mengeluarkan modal lagi dari hasil penjualan di program 6 dan 14. Ya, satu siklus ini kita bisa mendapatkan 660% dari nilai slot dan tanpa batas. Oke, kita masuk di matrik X Gold. Di sini perlu saya sampaikan bahwa program matrik X Gold ini kan belum ditanamkan, belum diluncurkan. Informasi baiknya, matrik berikutnya itu akan dilaunchingkan di akhir September. Ya, artinya teman-teman harus menyiapkan persiapan baik dari sisi tim, ya, informasikan ke kawan-kawan bahwa proses terus dikembangkan dan akan menanamkan matrik berikutnya. Ya, di matrik X Gold ini potensi pasifnya lebih besar lagi. Kenapa? Karena ada 30 posisi titik program yang mana berpotensi dilimpahkan. Ya, cuman dari hasil limpahan ini pastinya dia nilainya akan semakin kecil. Ya, di baris pertama itu tetap bonusnya naik ke upline, artinya upline yang atas di random. Kemudian di baris kedua di setiap titiknya kita mendapatkan 20% dari nilai slot. Di baris ketiga mendapatkan 30% dari nilai slot, dan di baris keempat kita mendapatkan 50% dari nilai slot masing-masing program ini. Ya, kemudian di baris terakhir, di titik program terakhir 50% untuk pembelian slot ulang. Ya, ini besar sekali siklus itu income-nya itu di atas 1000% ya dari modal yang kita keluarkan.
Oke. Nah, jadi program X-Gold ini lebih besar potensinya untuk mendapatkan limpahan. Jadi pemahamannya begini, ketika kita membeli alat ini, program ini, kita akan mendapatkan 30 space kosong. Yang mana 30 space kosong ini sebenarnya harus kita jual lagi untuk mendapatkan bonus. Ya. Tapi di sisi lain, program 30 ini, 30 space kosong ini, itu bukan hanya kita aja yang menjualnya. Pak Kenzi, tolong tadi ada yang share screen, tolong di share screenmu berhenti, ada yang error. Share screen lagi Bang Kenzi. Pak Galala ngeklik jadi malah share. Oke. Sudah. Lanjut. Oke. Langsung diloncati ke yang bawah aja. Ini ada tombol yang security partisipan bisa share screen, tadi kepencet tadi. Jadinya share screen-nya jadi ke partisipan. Oke. Nggak bisa next ya? Bisa dong. Oke, sebentar. Bisa dong. Nah. Oke. Ya, jadi kita sampai di sini. Sorry, mungkin tadi ada trouble ya, ada yang ngeklik ke close gitu. Nah, kita ulangin ya. Jadi secara penjelasan tadi kita udah jelaskan bahwa proses X-Gold ini potensi limpahannya sangat besar karena ada banyak space kosong yang mana itu adalah sebuah potensi untuk menjaring BUSD yang ada di dalam sistem komunitas proses. Ya. Jadi pemahamannya seperti ini. Ketika teman-teman membeli program ini atau alat ini, Matrix X-Gold ini, jadi teman-teman mendapatkan 30 posisi atau 30 space kosong yang mana untuk dijual kembali sebenarnya. Nah, tapi di sisi lain, 30 space kosong ini bukan hanya kita aja yang menjualnya. Ada banyak orang yang akan menjualnya 30 space kosong yang ada di matrik kita. Ya. Jadi ketika posisi-posisi ini terjual, entah siapapun yang menjualnya, intinya ada di dalam matrik kita, kita akan mendapatkan presentasi sesuai dengan logik algoritma yang ada di dalamnya. Ya, ini yang menarik. Bisa aja di program sini, di sudut sini, itu yang menjualnya misalnya orang yang ada di sini nantinya. Ya, walaupun orang ini yang menjualnya, otomatis kita mendapatkan bonus yang lebih besar, 50%. Nah, disinilah proses ini yang namanya sistemnya saling membantu. Artinya di sini kita menjual suatu alat atau program yang mana hasil dari penjualan itu dibagikan. Nah, menariknya lagi pembagiannya itu bukan dilakukan oleh manusia, tapi oleh teknologi. Teknologi itu sendiri yang langsung membagikan detik itu juga. Dan pembagiannya itu tidak ada dibagikan ke Lado yang punya program ini, tapi semuanya berdasarkan logik algoritma yang ada di sistem marketing plan ini. Ini yang menarik ya. Oke. Nah, jadi penjelasan detailnya saya akan sedikit masuk menjelaskan di di akunnya supaya teman-teman yang bergabung juga melihat seperti apa sih matrik yang ada di program proses ya, akunnya seperti apa. Nah, jadi ketika teman-teman join, itu akan mendapatkan dashboard seperti ini. Ini fungsinya hanya untuk melihat ya, artinya untuk melihat historical. Karena ini hanyalah sebuah laporan. Teman-teman, bukan hanya saya, ID 211 ini, teman-teman juga bisa login ya untuk melihat kondisinya seperti apa matriks saat ini. Nah, jadi ketika kita join proses, pastinya kita mendapatkan atau membeli program X3. X3 itu bentuknya seperti ini. Ya, ini X3. Nah, di X3 ini ada banyak program atau slot yang ingin kita beli, itu sesuai dengan kemampuannya. Sampai 12 slot. Yang mana masing-masing slot ini semakin tinggi, itu nilainya semakin besar. Ya, artinya kita bisa membeli slot 1 aja,
bisa membeli slot 4, bisa membeli slot 6, bahkan bisa membeli sampai slot 12. Yang pada intinya ketika membeli slot 6 misalnya, itu tidak bisa kita membeli slot 6 aja. Artinya slot 2, slot 3, 4, dan 5 juga harus dibeli. Seperti itu urutan pembelian slotnya. Kemudian yang dimaksud dengan program X4 seperti apa? X4-nya ada di bawahnya. Ya, S4 ini adalah alat matrik yang diciptakan oleh Lado, bentuknya berbeda, fungsinya juga berbeda. Ya, nah bentuknya seperti ini, seperti yang kita jelaskan tadi, dan ini ada 12 slot juga. Ya, harga paling kecil di slot 1 itu 5 BUSD, sama seperti X3 tadi, dan semakin tinggi slot yang kita beli nilainya semakin besar. Kenapa orang-orang proses mengatakan semakin besar kita membeli slot, semakin besar juga potensi yang kita dapat. Pertama, ketika kita membeli slot, anggaplah misalnya sampai slot 7. Artinya kita memiliki banyak titik program yang mana potensi titik program ini pastinya lebih banyak ya, limpahannya. Kemudian secara nilai, slot semakin tinggi, itu semakin besar juga. Salah satu contoh, kita mendapatkan limpahan di slot 1, ya, bonus di slot 1 ini sesuai dengan harga slot, 5 BUSD 100%. Tapi kalau dari hasil slot 3, itu pastinya 20 BUSD, karena nilainya 20 BUSD. Ya, artinya jelas di sini bahwa semakin besar slot yang kita beli, semakin besar potensi yang kita dapat. Nah, di sini kita melihat ada program Triple X. Ya, bentuknya seperti ini, ada 3 baris. Nah, program Triple X ini dimulai dengan harga 8 BUSD. Lebih mahal lagi. Ya, sedikit. Sebelumnya 5 BUSD di X3 S4. Nah, di sini ada 12 slot juga. Teman-teman bebas sesuai dengan kemampuannya ingin membeli berapa slot. Kemudian di bawahnya nanti akan diluncurkan kembali yang program X Gold-nya. Ya, smart kontraknya ada di sini, bisa dicek secara transparansinya, logiknya, bawahnya semuanya bisa dicek. Dan pembuktiannya di sini juga saldonya kosong, artinya tidak ada pengumpulan dana. Ya, ketika kita klik ini dia akan mengarah ke smart kontrak. Nah, di sini kita bisa melihat ya smart kontraknya dan saldonya 0. Dan status smart kontraknya adalah verified ya, diverifikasi. Dan di sini menariknya kita bisa melihat logik-logik algoritmanya ya secara transparan. Jadi bisnis ini tidak ada pembohongan publik, semuanya bisa dicek. Oke. Nah, kemudian kita bisa melihat mitra kita berapa orang di sini. Kita juga bisa melihat income kita berapa ya, seperti akun ini sudah mendapatkan 11.000 BUSD, estimasi 161 juta. Ya. Statistiknya juga ada di sini, bisa kita cek. Semuanya lengkap ya. Teman-teman bisa nanti mempelajari lebih lanjut ya. Nah, kita kembali ke slide. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung di Zoom meeting ini, terutama yang belum melakukan proses registrasi, modal awal untuk join di proses ini cukup murah ya, dengan skala bisnis yang hebat ini, hanya dengan 10 BUSD aja. Ya, estimasi ya paling sekitar 200.000 lah, kurang lebih. Udah termasuk biaya BSC, gas fee-nya. Nah, 10 BUSD ini, itu 5 BUSD-nya untuk membeli slot 1 di X3, kemudian 5 BUSD lagi membeli slot 1 di X4. Pada saat melakukan proses registrasi, ini diaktifkan secara bersamaan. Seperti itu. Setelah itu bebas memilih slot, membeli slot. Ya. Nah, jadi minimalnya 10 BUSD, seperti itu. Oke, di sini ketika kita join proses sebenarnya simple aja. Ya, jadi kita join mendapatkan 3 space kosong, kemudian slot-slot kosong yang tiga ini kita jual kembali ke 3 orang ya. Kemudian 3 orang itu melakukan duplikasi yang sama, menjual juga. Dan itu ketika strategi simple ini dilakukan itu luar biasa hasilnya. Karena masing-masing member nantinya akan membeli slot ulang ya, atau recycle, membeli kembali ke upline-nya. Oke. Nah, selain dari strategi simple itu tadi, ya kita pastinya banyak sekali strategi yang kita rilis, kita ajarin, karena kita punya akademinya, ya, yang mana akademi ini sebenarnya materinya kita ambil dari global. Oke. Nah, jadi apa aja kenyamanan yang
utama di dalam bisnis ini. Jadi teman-teman pastinya untuk join di suatu bisnis itu harus memahami ya kenyamanannya di mana, tenangnya di mana di dalam berbisnis, potensinya, kekuatan sistemnya. Nah, jadi pertama kita bisa melihat bahwa proses ini memang tidak ada ditemukan beban sistemnya. Tidak ada seperti bisnis yang dulu ketika kita pelajari itu ketemu beban sistemnya. Yang mana beban sistem ini adalah rintangan ketika bisnis itu ingin jangka panjang. Kemudian tidak ada beban moral juga. Kalau dulu kita berbisnis, kita ngajak orang ya merekomendasikan bisnis pemasaran, tahu-tahu bisnisnya scam. Nah, jadi kita yang disalahkan, yang tadinya kawan jadi musuhan, kawan sekolah jadi renggang, tetangga bisa ribut gitu kan. Itu kenapa? Karena ada beban moralnya. Di proses nggak ada. Ketika benar menjalankan, karena inilah yang menarik. Kemudian anti scam juga. Ya, jadi kalau selama ini kita bangun tim nih di dalam bisnis pemasaran, 1 bulan, 2 bulan kita bangun, kita pelajari materinya, sampai 6 bulan kita udah paham semua, tim udah kuat, ternyata sia-sia ya, udah mau dapat uang banyak, ternyata sistemnya scam. Itu mengecewakan sekali. Nah, di proses tidak seperti itu. Bangun sekarang, ya, kemudian lakukan pemahamannya, itu untuk selamanya. Itu yang menarik, karena memang anti scam. Transparan 100%. Bisnis yang transparan 100% artinya jujur. Artinya ketika jujur pastinya tidak ada penipuannya. Beda halnya kalau bisnis itu yang tadinya katanya dananya misalnya mau di tradingkan, kemudian profitnya dibagikan, tapi laporan tradingnya nggak ada misalnya. Atau dananya ingin dibangun ke hotel misalnya seperti itu. Dari profit itu nanti dibagikan persentasinya. Tapi transparansinya mana? Ya, jadi nggak bisa. Tapi dengan adanya teknologi blockchain, transparansi di dalam sistem bisnis pemasaran itu bisa dilihat oleh semua orang. Artinya bisnis ini jujur. Di proses tidak bisa kita bilang income saya misalnya 200 juta gitu. Ngaku-ngaku seperti itu. Seperti leader-leader sebelah yang menjalankan bisnis sebelumnya. Nah, jadi di proses nggak bisa. Kalau kita income-nya segitu harus seperti itu. Karena orang bisa melihat. Orang bisa login di ID kita. Bahkan orang bisa melihat isi dompet kita, bahkan transaksi yang ada di smart contract akun proses kita. Jadi memang murni ini 100%-nya luar biasa di dalam bisnis pemasaran. Dan perlu ditekankan lagi, belum ada transparansi 100% di dalam bisnis pemasaran. Baru ada di proses. Menarik ya. Oke, apa penyebab scam? Tadi dibilang scam ya. Nah, jadi anti scam, kita jelaskan sedikit apa penyebab scam. Ya. Pertama, penyebab scam itu sebenarnya 2 ini aja, server terpusat, dana terpusat. Server terpusat contohnya ya, tidak bayar pajak dalam suatu perusahaan bisnis pemasaran, ya misalnya tidak menyalahi perizinan, atau mungkin kompetitornya ya dihack servernya atau domainnya sehingga programnya mati, atau ketika menyalahi perizinan dihack, diambil alih sama pemerintah, dimatikan programnya sehingga sistemnya berhenti dan akhirnya banyak yang dirugikan. Itu aja. Kemudian dana terpusat. Dana terpusat itu biasanya ketika kita join bisnis pemasaran, entah apapun itu namanya, dana itu dikirim ke rekening tertentu, ke wallet tertentu, ya, sehingga dana itu dikuasai oleh seseorang. Ketika dikuasain, ya namanya manusia pastinya bisa aja dia larikan, bisa aja dia gunakan untuk hal lain, sehingga pembayaran jadi tidak ada, proses mulai lambat untuk pembayarannya sehingga scam atau merugikan banyak orang, atau mungkin disengaja ya memang seperti itu. Nah, jadi itu aja sebenarnya potensi atau faktor scam selama ini, dan itu tidak sama sekali ditemukan di proses, karena proses tidak ada yang namanya server terpusat, tidak ada dana terpusat atau pengumpulan dana karena memang bukan investasi. Ya, inilah yang menarik. Nah, kemudian kita lihat lagi kenapa proses tidak bisa scam secara teknologi. Ya, proses menggunakan teknologi desentralisasi aplikasi ya. Tidak bisa servernya down, tidak bisa juga dihack oleh siapapun juga. Kemudian karena dia adalah desentralisasi aplikasi, tidak disimpan di server yang terpusat, dan data proses ini berjalan di ratusan ribu komputer
node blockchain seluruh dunia. Kalaupun seandainya satu error, dua error, ratusan ribu lain siap backup. Ini yang menarik. Kemudian proses pastinya menggunakan ya sebenarnya teknologinya sama seperti Bitcoin, Binance, Ethereum yang memang sudah teruji ya. Nah, jadi selain dari itu lagi untuk memperkuat, kita lihat sistemnya. Kenapa proses tidak akan scam secara logika sistem? Ya, proses tanpa beban sistem karena memang bukan binari atau binari yang berkelanjutan. Teman-teman bisa pahami ya binary system itu ketika kita jalankan, itu finalnya nanti akan terbentuk yang namanya piramida. Artinya beban ke bawahnya besar. Begitu juga matahari berkelanjutan, itu potensi keuntungannya terpusat ya ke orang-orang atas. Tapi kalau di proses itu random dia. Bisa aja teman-teman join hari ini, income-nya bisa ngalahin yang join awal. Ya, semuanya berpotensi, baik itu posisi ataupun income. Kalau di sistem lama itu ya pastinya yang kaya duluan itu foundernya biasanya gitu. Ownernya jelas, kemudian investor awalnya. Ya karena dia menggunakan konsep yang memang tertuju ke pusat tertentu yang menguntungkan individu tertentu. Kalau di proses dia berlaku adil. Dan perlu diketahui juga proses bukan plan investasi, ya. Di sini tidak ada profit, ROI, ya, atau pengumpulan dana yang menjanjikan presentasi seperti itu. Yang tadinya misalnya dananya mau diputar ke real usaha ini nanti dibayar 2% setiap hari itu nggak ada di proses. Ya, jadi ini yang menarik. Ini secara logika sistemnya. Nah, jadi teman-teman juga saya lihat banyak sekali yang menanyakan. Pastinya kita juga ingin tahu berapa lama balik modal. Nah, kalau selama ini kita balik modalnya, kalau anggaplah ROI misalnya 1% per hari, artinya untuk balik modal itu butuh 100 hari. Dan belum termasuk faktor lain. Tapi kalau di proses, ya, itu tergantung dari keaktifan kita. Ya, bisa aja kita join hari ini, jam ini, 1 jam berikutnya, ketika kita berhasil kembali menjual slot itu ya bisa balik modal dalam waktu 1 jam bahkan 30 menit. Tergantung dari keaktifan kita. Karena bonusnya di sini 100%. Tidak ada distorkan ke Lado dulu, baru Lado kasih ke kita, nggak seperti itu. Nah, kemudian tergantung dari random matrix. Bisa juga dibantu dengan limpahan dari matrix yang bagus. Ya. Nah, inilah fungsi dari tim itu sendiri. Karena ketika kita berada di tim yang kuat, yang hebat, itu potensi random matrix-nya untuk mendapatkan potensi limpahan itu lebih besar. Kemudian tergantung dari slot yang dibuka, ya semakin besar semakin besar juga potensi BUSD yang akan didapat. Tadi juga kita udah jelaskan bahwa penghasilan dari slot 1 dengan slot 4 itu berbeda. Pasti lebih besar bonus yang ada di slot 4. Nah, jadi seperti itu pemahamannya. Kemudian di proses ini, ya kita harus menciptakan goal secara jangka pendeknya. 3-6 bulan aja, misalnya mau iPhone nih, dapat, dan sudah terbukti. Mau motor, misalnya seperti dalam waktu 3-6 bulan, ya target jangka pendeknya itu bisa tembus, dan terbukti. Mau mobil, dalam waktu 3-6 bulan, itu bisa. Ya, kita ciptakan goal jangka pendek kita di proses itu nyata. Nah, kemudian goal jangka panjangnya dalam waktu 2-5 tahun. Apakah nyampe dalam waktu 2-5 tahun proses ini? Ya tadi kita jelaskan secara teknologi, secara sistem tidak ditemukan sama sekali kelemahannya dan akan terus berjalan dan bahkan lebih besar dari ini. Ya, artinya 2-5 tahun ke depan itu bisa sekali kita menciptakan impian kita, misalnya mau haji, umroh dan keluar negeri, rumah mewah, mobil mewah seperti itu. Itu bisa sekali. Dan bahkan ada yang mendapatkan hanya waktu 1 minggu aja bisa mendapatkan impian ini seperti itu, apalagi kalau 2-5 tahun ke depan. Ya, pastikan di cryptocurrency ya tidak ada yang tidak mungkin dan itu sudah terjadi dan sudah terbukti. Ya, jadi pemilihan waktu adalah segalanya. Ya. Jadi di sini kita berharap bahwa teman-teman bisa mengambil momentum ini ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini adalah sistem yang baru. Untuk saat ini memang nggak banyak yang tahu. Ya, sulit sekali kita menjual slot. Nah, ketika bisnis ini semakin lama dan akhirnya
dikenal oleh semua orang, ini akan menarik. Ya, kita paham sebelum orang paham. Itulah harapannya dan yang kita harapkan. Untuk saat ini beruntung ya teman-teman sudah mendapatkan informasi ini, karena perlu dipahami apapun itu yang namanya pertama di dunia, itu sangat sedikit orang bisa menerima atau sedikit sulit dipahami orang. Ketika kita memahami ini, sebelum semua orang itu paham, disitulah sebenarnya momentumnya. Ya, oke, di sini kita lihat ya, teman-teman yang belum join di proses ini simple banget untuk membeli slot-slot matrik ini. Yang dibutuhkan adalah wallet cryptocurrency. Sebenarnya wallet ini itu dari dulu sebelum proses ini ada, dia udah ada. Wallet ini sebenarnya fungsinya untuk menampung cryptocurrency. Bukan hanya BUSD aja. Ethereum, Bitcoin itu bisa disimpan di dalam sini. Ini wallet pribadi, kita install, kita create walletnya, kemudian setelah create, kita beli BUSD ya di toko kripto, di Indodax bisa, kita kirim ke dalam dompet wallet pribadi kita. Kemudian nanti setelah kita kirim, saldonya udah masuk, tinggal diintegrasikan melalui dApp browsing di sini. Ya, desentralisasi, koneksi, kemudian akun kita aktif dan matriknya terbuka dan mulai berpotensi menghasilkan BUSD. Dapat BUSD, ya bonusnya misalnya dapat di jam ini atau detik ini, dia langsung masuk ke wallet kita. Tidak ada perantara, dia langsung peer-to-peer langsung. Masuk ke dalam sini untuk mencairkannya, bisa aja misalnya kalau ada yang mau join, kita jual atau member atau orang baru seperti itu. Kemudian bisa juga kita ceng atau kita swap ke Ethereum untuk disimpan supaya asetnya naik seperti itu. Ya mau jadikan rupiah tinggal masukkan lagi ke toko kripto atau ke Indodax. Ya. Jadi gampang sekali dan sekian ya informasi yang kita sampaikan. Murni apa yang kita sampaikan ini tujuannya baik ya. Karena kenapa ini adalah hal yang baru yang sudah terbukti ada hasilnya, cepat mendapatkan perubahan. Teman-teman di Power Team sudah banyak yang membuktikan ya. Nah, jadi kita menyampaikan informasi ini murni untuk kepentingan bersama-sama. Ya, kita memberi suatu peluang solusi di masa pandemi ini. Ya, yang mana orang sulit mendapatkan sebuah potensi peluang. Nah, ini ada hal yang menarik yang baru ditemukan dan belum pernah ada. Pertama di dunia lagi. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, nanti juga ada sesi tanya jawabnya. Dan juga di Zoom meeting malam ini ada cara ya yang akan disampaikan nanti oleh Bang Risna bagaimana tahap awal melakukan pengembangan proses. Caranya beriklan. Sebenarnya bukan dari hasil dari iklan itu yang kita dapat. Iklan itu tujuannya supaya menarik orang untuk bertanya tentang proses. Kenapa? Karena ini adalah hal yang baru. Ketika kita door to door menyampaikan proses, terkadang itu nggak masuk. Ya, maksudnya orang nggak kurang menerima. Karena hal yang baru ini biasanya agak sedikit sulit kita kembangkan. Caranya gimana? Untuk memfilter market, ya dengan beriklan. Ya, kita iklan di medsos seperti itu. Kemudian orang tertarik untuk bertanya gitu tentang proses. Karena dari pertanyaan itu kita bisa menjelaskan ke orang dan pastinya biasanya ketika orang bertanya duluan itu presentasi ingin joinnya pastinya lebih banyak ya dibandingkan ketika kita menerka-nerka. Nah, nanti akan disampaikan ke setelah sesi ini. Mungkin itu aja informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian, murni itu tidak disengaja. Dan saya kembalikan ke Bang Haris sebagai moderatornya. Thank you. Oke, terima kasih Bang Kensi atas waktunya dan bagi teman-teman yang baru bergabung dalam penjelasan malam hari ini pasti akan banyak pertanyaan